Hai FLCU, Shalom, apa kabar semuanya? Nama aku Michelle, kalian bisa panggil aku Kak Michelle. Aku percaya kalian semua boleh dalam kondisi yang baik, sehat, dan luar biasa. Walaupun kita hari ini nggak bisa ketemu secara langsung, bertatap muka secara langsung karena PSBB yang masih berlangsung, tapi tetap percaya kalau kasih dan penyertaan Tuhan tetap melingkupi kita dimanapun kita berada. Amin? Yes. Hari ini aku punya satu topik tentang social media. Kenapa aku angkat social media? Karena aku lihat bahwa di masa-masa karantina ini semua orang menggunakan platform social media untuk berinteraksi sama banyak orang. Contohnya aja yang paling gampang, jualan dengan social media, atau kerja juga dengan social media. Bahkan teman-teman yang di rumah mungkin sekarang ada yang masih harus sekolah, semuanya udah dengan social media, udah nggak bisa ketemu-ketemu lagi, jadi semuanya berjarak harus dengan social media, balik-balik lagi gitu. Hari ini judul yang akan aku bawakan adalah What to do with social media at quarantine time. Salah satu fungsi social media di sini yang aku mau bahas adalah gimana sih caranya manfaatin platform social media kamu untuk memperkenalkan Tuhan pada sesama kamu. Nah, waktu Tuhan milih untuk komunikasi sama kita, dia punya banyak banget media yang dia pakai untuk supaya kita bisa ngerti. Bahkan di Alkitab, kalau teman-teman sering baca dari Kejadian sampai Wahyu, banyak banget tuh media yang Tuhan pakai untuk ngomong sama orang-orang pilihannya Tuhan. Kayak yang ada di Alkitab di Roma 1 ayat 1, itu di situ dijelaskan bahwa Paulus menuliskan surat untuk jemaatnya yang ada di Roma. Waktu itu kondisinya Paulus lagi ada dalam penjara. Dia di penjara tapi dia masih mau menuliskan surat untuk orang-orang yang ada di Roma. Dia memakai cara itu, media surat itu untuk bisa memberitakan tentang kabar kebaikan Tuhan, walaupun ruang lingkupnya diperkecil atau ruang lingkupnya nggak ada gitu kan. Nah, zaman kayak sekarang gini, mulai dari anak SD bahkan sampai kita semua udah jago banget sama yang namanya main social media. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya konten-konten kayak gimana yang selama ini ada di social medianya teman-teman? Bisa membangun orang nggak? Atau justru cuma menghibur? Atau bahkan justru jadi batu sandungan ketika teman-teman ngeposting sesuatu. Sometimes kita suka bingung sama apa yang kita posting. Kita suka lupa kalau apa yang kita posting itu dilihat orang banyak loh, dan orang bisa ngupload atau orang bisa nge-repost dan segala macam terjadi di social media. 1 Korintus 9 ayat 22. Paulus bilang, "Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka." Di situ Paulus bilang dengan segala cara dia akan melakukan untuk menyelamatkan orang lain. Bahkan kalau dia harus sampai jadi orang lemah sekalipun untuk menyelamatkan orang, dia akan melakukan itu. Nah, hari ini aku mau bahas sedikit tentang tema gereja di tahun lalu, yaitu tentang reach atau penjangkauan. Kenapa aku bahas lagi tentang itu? Karena menurut aku gini, amanat agungnya Tuhan yang ditetapkan di Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu nggak akan pernah hilang dari kehidupan kita. Mau kita udah berganti tema, kita udah berganti bulan, amanat agungnya Tuhan tetap ada di dalam Alkitab, dan kita sebagai panglima-panglimanya Tuhan yang masih bernafas, yang masih hidup, kita harus terus jadi saksinya Tuhan dimanapun kita berada. Dan kita harus bisa menjangkau jiwa. Mungkin kita sering mikir, gimana caranya Kak jangkau jiwa kalau kita bahkan gak bisa ketemu, kalau kita bahkan ruang lingkupnya aja dibatasin. Kalau hari Minggu kan kita bisa basa-basi sama orang. Nah, Tuhan itu gak kehabisan cara, makanya itu anak-anaknya juga gak boleh kehabisan cara. Kalau Tuhan aja bisa berpikir luar biasa, dia tuh nurunin hikmatnya sama kita anak-anaknya untuk terus bisa berpikir kreatif dan inovatif. Makanya kenapa ada social media. Nah, dari social media itu kamu bisa gunakan platform itu untuk nge-share something yang baik ke orang-orang. Hari ini aku mau sharing sedikit tentang pengalaman yang terjadi dalam kehidupan aku beberapa minggu ini. Jadi, semenjak FLC mengubah ibadahnya jadi ibadah online karena pemerintah mengharuskan demikian, semuanya jadinya nggak bisa keluar, nggak bisa ketemu, dan nggak bisa berinteraksi juga kan, jadi semua serba online. Nah, di masa online itu
aku punya lingkup pertemanan aku di kampus. Waktu itu kebetulan aku jadi WL dan bercandanya aku sebenarnya adalah gini, ya udah share aja. Toh kalau misalnya dibuka juga nambah-nambahin view buat channel FLC. Aku awalnya mikir kayak gitu dan aku juga maksudnya pengen kayak lihat dong gue nyanyi, maksudnya kayak gitu. Bercandanya seperti itu. Dan akhirnya benar aku kirim link itu di hari Minggu. Aku kirim terus aku cuma bilang ke teman aku gini, lu gak kangen apa lihat gue nyanyi? Coba dong lihat gue nyanyi gitu kan. Nah di momen itu udah kita ngobrol-ngobrol, tapi aku udah lupa soal itu. Dan di minggu depannya aku kaget yang dia chat aku, terus dia bilang gini, Cel, gue udah nonton. Nah di otak aku karena awalnya fokus aku adalah gimana nyanyi aku, akhirnya yang aku tanyain ke dia, terus bagus nggak suara gue gitu kan. Terus akhirnya dia yang kayak langsung, lah bukan itu, maksudnya jadi kita ngobrol-ngobrol bercanda. Tapi akhirnya dia ngejelasin ke aku bahwa dia dengerin sampai orangnya ngomong terakhir. Waktu itu maksudnya orang yang ngomong sampai terakhir itu adalah dia dengerin sampai Pastor Josh ngomong di khotbah terakhir gitu kan, sampai ngomong sampai penghabisan gitu dia denger. Aku jujur aku kaget karena buat aku dia tidak mengenal Tuhan dan kok mau dia dengerin firman. Aku pikir kan kenapa gitu. Dan akhirnya aku tanya, oh iya terus gimana? Dan dia cuma bilang, gue gak tahu sih Cel, tapi coba deh minggu depan lo kirim lagi. Nah akhirnya minggu depan pun aku kirimin hal yang sama, ibadah minggu aku kirimin tuh ke teman aku ini. Dan yang dia lakukan juga sama, dia bilang kayak waktu itu temanya Pastor Josh yang dia sampaikan itu adalah tentang sabar. Nah dia ngomong ke aku kayak gini, Cel, gue nggak tahu kenapa ya, mungkin gue halu, mungkin gue nggak jelas, tapi ini beneran yang gue rasain. Gue ngerasain kayak khotbahnya itu ngomongnya ke gue, kayak orangnya itu ngomongnya bener-bener langsung buat gue, karena apa yang lagi dirasain sama gue tuh sama yang dikhotbahin, kayak gue nggak tahu sih kayak gitu. Nah dari semenjak hari itu teman-teman aku belajar buat gini, itu hal yang tidak sengaja aku lakukan, hal yang tadinya cuma mau buat bercanda-bercandaan, tapi percaya dalam Tuhan itu nggak ada yang kebetulan. Kita menjangkau orang bukan berarti kayak oh gue mau mengkristenkan orang, no, itu bukan menjangkau itu adalah ketika dia mulai curious tentang Tuhan Yesus. Nah itu yang harus kita lakukan. Hari ini aku pengen kasih 3 hal buat teman-teman gimana caranya untuk membagikan Injil lewat social media yang kamu punya. Nah yang pertama itu adalah be connected. Connected ini dalam arti adalah kita harus connect dulu sama Tuhan. Kenapa kita harus connect sama Tuhan? Kalau kita mau membagikan sesuatu ke orang, kita harus membagikan sesuatu yang real, yang nyata, yang memang terjadi atau kita alamin atau pengalaman dari kehidupan kita. Karena kita nggak bisa membagikan sesuatu yang nggak ada kan. Aku mau bacain dari 2 Timotius 3 ayat 16-17. Di situ dibilang, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tuh teman-teman, setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, kalau kita udah diperlengkapi dengan perbuatan baik, ketika kita mau men-share something ke orang, itu udah diilhamkan Tuhan loh untuk jadi pengajaran buat orang lain, untuk menegur orang ketika orang salah. Dan somehow kita nggak pernah tahu siapa yang baca sosmed kalian, siapa yang lihat sosmed kalian. Kalau kita connect sama Tuhan, kita mau cari tahu tentang apa sih Tuhan, ayat yang engkau mau bagikan dalam hidup aku, dan engkau mau bicara apa sama hidup aku. Di awal tahun ini teman-teman sempat belajar tentang yang namanya SOAP. Itu adalah Scripture, Observation, Application, and Prayer. Ini adalah, menurut aku ini adalah satu tools yang baik banget buat teman-teman untuk bisa lebih lagi mendalami tentang firman Tuhan. Teman-teman baca satu firman, jangan cuma didiemin. Teman-teman baca, teman-teman lihat dulu ini maksudnya apa ya dalam kehidupan aku. Abis itu aplikasinya kayak gimana ke kehidupan teman-teman. Dan selalu minta bantuan Roh Kudus untuk
terus mimpin teman-teman biar ketika teman-teman baca firman, teman-teman tahu dikasih hikmat sama Tuhan. Dan gak pernah lupa kalau kita udah baca firman, kita udah datang sama Tuhan menyembah, memuji, sangat-sangat penting untuk yang namanya punya komunitas, untuk yang namanya punya, kalau di FLCU tuh namanya small group. Itu penting banget. Kenapa? Karena waktu kita berbagi sama orang, waktu kita nggak tahu sesuatu, penting banget untuk yang namanya kita sharing, penting banget untuk yang namanya kita nanya sama orang-orang yang memang mengenal Tuhan, supaya kita saling diperlengkapi dan makin dikuatkan. Karena buat aku, pemahaman akan firman Tuhan itu harus dilakukan bukan cuma saat kamu baca, tapi setiap hari dalam kehidupan kamu. Karena aplikasinya itu balik lagi harus dalam setiap kehidupan kita. Orang harus melihat kita tuh kayak Alkitab berjalan gitu ibaratnya. Jadi kayak ketika kita keluar, ketika kita jalan, orang harus lihat Yesusnya di dalam kamu kayak gitu. Jadi itu poin pertama, yaitu adalah be connected. Nah, yang kedua itu adalah be authentic. Kenapa sih be authentic? Be authentic itu sesuatu yang real, sesuatu yang original dalam dirinya teman-teman. Waktu kita share something di sosmed, kita nggak bisa pura-pura jadi orang lain. Kalau aku misalnya, aku bukan pengkhotbah, aku nggak mungkin buka sesi terus aku berkhotbah gitu. Aku nggak bisa, karena apa? Yang bisa aku lakukan justru adalah sharing. Salah satu hal yang suka aku lakukan adalah aku bisa bernyanyi. Aku dikasih talenta sama Tuhan untuk bernyanyi. Dan itu yang aku bisa lakukan. Balik lagi teman-teman, kita nggak bisa berpura-pura jadi orang lain, atau kita tidak bisa untuk jadi orang lain. Karena apa yang kita share, apa yang kita kasih lihat di social media itu harus benar-benar apa yang emang teman-teman punya. Teman-teman bisa gambar, teman-teman bisa menari, dan lakukan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena apa yang real itu yang akan bisa dilihat orang lebih baik dan lebih nyata gitu. Kalau teman-teman bisa gambar, ya gambar sesuatu yang menarik, yang pada akhirnya orang lihat, ih jago banget ya dia gambar, ih keren banget gambarnya. Dan balik lagi itu semua untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kenapa sih harus be true? Be true itu atau jujur sama diri sendiri itu karena gini, dunia sosial media sama dunia nyata itu dunia yang berbeda sebenarnya. Tapi ketika kamu berperan dalam kedua dunia itu, sosmed maupun dunia nyata, kamu harus menjadi pribadi yang real, kamu harus menjadi pribadi yang kamu apa adanya. Kamu nggak bisa nih di social media kamu tulis segala sesuatu yang baik, kamu tulis segala sesuatu yang wah amazing sampai orang bisa tercengang-cengang. Tapi ketika kamu di dunia nyata, ketika kamu bareng keluarga kamu atau bareng teman-teman kamu, orang bilang kok dia di sosmed kayak gitu ya, tapi aslinya enggak, dia pemalas, aslinya dia doyan marah-marah, aslinya dia tuh nggak baik lah gitu. Akhirnya elah itu mah pencitraan. Akhirnya orang akan menilai seperti itu. Social media itu lingkupnya sangat-sangat luas, tapi kita bisa menjadi diri kita sendiri harusnya ketika kita ada di dunia nyata kita. Karena orang akan lebih merasakan, oh iya bener tuh apa yang dia share, gue ketemu dia kemarin juga, dia ngasih masukan yang baik banget buat gue, dan gue tahu Tuhan bekerja dalam hidupnya. Harus kayak gitu. Jadi jangan merubah diri kamu menjadi orang lain, karena harus seimbang antara dunia nyata dan social media kamu. Kadang kalau misalnya kita suka nanya nih, terus yang harus kita tulis harus tentang ketuhanan terus Kak? Enggak, apa yang kamu share di social media itu benar-benar apa yang kamu rasakan, pengalaman pribadi kamu. Somehow kita tuh nggak perlu selalu bawa-bawa ketuhanan dalam social media. Kita sharing aja apa yang emang kamu rasakan di hari itu gitu. Jadi dengan demikian nggak akan orang akan ngerasainnya lebih real, lebih pasti juga, kayak wah emang Tuhan bekerja nih dalam kehidupannya. Yang ketiga, yang terakhir adalah having the right attitude. Having the right attitude ini bicara soal punya sikap hati yang benar. Waktu kamu mau share something di social media, hal pertama yang kamu lakukan adalah kamu kan tadi udah connect dulu sama Tuhan. Kamu tahu nih, oh Tuhan mau bicara ini sama hidup aku. Hari ini aku mau share ke teman-teman aku yang ada di sosmed. Aku mau share seperti ini. Ketika kamu share, tujuan kamu udah bener dong, tujuan kamu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tapi ingat teman-teman, sosial media punya dampak negatif juga loh. Somehow kalau kita ngelihat teman-teman kita yang kayaknya, kok dia share-nya bagus banget ya, kok
kok dia ceritanya bagus banget ya, karena ceritanya bagus jadi followersnya naik deh, postingannya dapat likesnya banyak banget, terus ya udah deh gue mau bikin cerita yang kayak gitu aja. Nah jadinya fokus atau tujuan utama kita yang awalnya untuk mempermuliakan nama Tuhan jadi hilang. Jadi kita lupa sama apa yang jadi fokus kita di awal. Semua jadinya tentang likes, tentang followers yang bisa kita dapetin. Semua jadi rancu gitu teman-teman. Di Roma 11 ayat 36, aku bacain ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Teman-teman di ayat itu jelas banget ya. Dia di sini tuh yang di-highlight adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu harus menjadi highlight utama kamu ketika kamu melakukan segala sesuatu. Jadi even kamu share something di social media, itu harus jadi fokus kamu adalah Tuhan, bukan kamu. Sama kalau kita share something tuh pengennya kayak gimana ya supaya orang lihat, gimana ya supaya orang jadi kepo gitu. Ketika kita jadi brand ambassador Tuhan sama ketika kita jadi marketing adalah gini, kalau jadi brand ambassador Tuhan harus apa aja yang terjadi yang memang terjadi dalam hidup kamu itu yang kamu tulis, itu yang memang nyata. Karena teman-teman sekalipun kamu lagi ada dalam tekanan yang gak enak, justru di situ Tuhan bekerja. Jadi kamu kalau jadi brand ambassador Tuhan benar-benar jujur dengan apa yang kamu tulis, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu sharingkan, itu harus yang terjadi. Karena dari situ kayak Tuhan melihat loh kehidupan kamu, kayak orang-orang pun melihat kehidupan kamu bahwa oh ketika kamu lagi ada dalam tekanan atau lagi dalam kondisi yang gak enak, kok dia bisa tetap happy, kok dia bisa tetap bahagia, kok dia bisa tetap sukacita ya, itu gimana caranya. Dan dari situ orang akan jadi curious dan penasaran tentang apa yang kamu share ke orang lain gitu. Jadi teman-teman penting banget untuk punya tujuan yang benar kenapa kamu mau share something sama social media kamu di social media kamu gitu kan. Kalau kita main social media, make sure kalau apa yang kita share itu sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang lagi baca postingan kita, siapa yang lagi baca artikel kita. Karena kita nggak pernah tahu nih kondisi orang-orang itu lagi dalam kondisi seperti apa. Kayak tadi teman aku ya, itu adalah satu ketidaksengajaan yang aku lakukan. Tapi akhirnya dari ketidaksengajaan itu jadi aku sengaja segala sesuatunya. Jadi aku belajar bahwa aku nggak bisa lagi cuek sama lingkungan aku, bahwa apa yang aku lakukan, apa yang kita lakukan, even only on social media itu diperhatikan orang loh, itu dinotis orang. Dan kalau kamu udah jadi brand ambassadornya Tuhan, jadi panglimanya Tuhan, harus benar-benar bisa share something yang positif, something yang baik supaya orang bisa merasakan benar-benar kebaikan Tuhan dalam kehidupan kamu. Nah, jadi itu teman-teman, 3 hal yang bisa teman-teman lakukan untuk sebelum men-share something di social media. Yang pertama aku ulang ya, adalah be connected. Be connected. Gimana hubungan kamu pertama kali sama Tuhan supaya apa yang kamu share itu benar-benar kejadian dalam hidup kamu. Jangan lupa untuk baca firman, untuk datang sama Tuhan, bangun hubungan intim sama Tuhan, dan yang terpenting adalah punya satu komunitas atau small group di FLC Youth ini ya, supaya kalian bisa sama-sama saling sharing, membangun satu dengan yang lain. Nah, yang kedua adalah be authentic, be yourself. Jadilah diri kamu sendiri ketika kamu share something. Jangan berusaha untuk jadi orang lain, jangan mau dilihat keren sama orang lain, tapi benar-benar kamu apa adanya. Karena dengan begitu orang akan lebih gampang untuk melihat siapa sih realnya kamu. Yang terpenting adalah dunia nyata kamu. Dunia nyata kamu itu adalah dunia benar-benar dimana kamu ketemu sama banyak orang. Nah, kalau dunia nyata kamu aja udah oke banget, aku yakin orang akan bisa melihat kamu dengan lebih real lagi, dengan lebih baik lagi. Yang ketiga adalah having the right attitude. Punya sikap dan hati yang tujuan yang benar sama Tuhan. Kalau awalnya kamu pengen share something yang positif, yang baik, tujuannya hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bukan cari likes, bukan cari followers, tapi benar-benar untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena kalau kamu udah benar nih, tujuan hati kamu yang benar, Tuhan yang akan nambahin semuanya, Tuhan akan memperlengkapi semuanya. Jadi
kita udah dikasih kemampuan sama Tuhan untuk berpikir kreatif dan inovatif. Nah, kalau kita udah melakukan bagian kita, nanti Tuhan sendiri yang akan melakukan bagiannya. Jadi teman-teman gak usah khawatir, duh kok postingan gue gak dilihat orang atau kayak gimana, gak usah khawatir. Yang penting apa yang teman-teman share, apa yang teman-teman bagikan di social media itu adalah sesuatu yang real, yang nyata, yang emang benar-benar pengalaman hidup teman-teman yang disertain sama Tuhan. Yuk teman-teman, sekarang kita tundukkan kepala kita bersatu hati, kita sama-sama berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau di pagi hari ini Tuhan, Engkau masih boleh menyertai kami, di mana kami masih boleh menyaksikan tayangan ini dalam keadaan yang sehat, luar biasa. Engkau memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu yang begitu baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami belajar tentang bagaimana kami mau mempergunakan sosial media kami untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang baik, supaya di masa karantina ini kami nggak hidup jadi manusia yang sia-sia, tapi jadi manusia yang lebih baik lagi Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk men-share sesuatu yang real, membagikan sesuatu yang nyata. Tuhan, bekerjalah lewat apapun yang Kau lakukan dalam hidup kami, supaya benar-benar Tuhan kuasa-Mu aja yang dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang Kau lakukan dalam hidup kami Tuhan, orang lain bisa melihatnya dan orang lain bisa menilainya Tuhan, bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya Allah yang layak dipuji, diagungkan, dan disembah, satu-satunya juru selamat Bapa. Biarlah Tuhan pelajaran di hari ini bisa benar-benar ditangkap sama teman-teman dan bisa menjadi satu panduan yang baik buat teman-teman untuk menjalani kehidupan mereka hari-hari ke depan di masa karantina ini Tuhan. Walaupun di masa karantina, tapi kami tetap percaya penyertaan-Mu nyata, sukacita-Mu ada Tuhan, dan kami tetap mau bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan Yesus lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terpuja nama Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, untuk teman-teman semua yang lagi menyaksikan tayangan ini, teman-teman youth yang mungkin belum bergabung dengan small group yang ada, di description box di bawah ada link yang teman-teman bisa klik, nanti langsung terkonek sama kakak-kakak lain yang ada di tempat ini. Ayo teman-teman, sama-sama gabung, sama-sama kita punya komunitas yang baik dalam Tuhan, karena percaya kalau kita sendirian itu susah, tapi kalau kita bersatu hati bersama-sama dengan teman-teman yang mengenal Tuhan, aku percaya dan yakin kita semua bisa menjadi panglima-panglimanya Tuhan yang baik dan luar biasa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.